Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja lumayan nampar realitas kita sehari-hari. Kita bakal ngomongin soal seni berani untuk dibenci, demi nemuin kebahagiaan yang bener-bener sejati. Jadi kita bakal bongkar habis gimana sih caranya lepas dari jeratan validasi eksternal yang bikin capek banget itu, dan mulai nemuin motivasi yang murni dari dalam diri kita sendiri. Langsung aja ya. Tapi sebelum kita bahas terlalu jauh, aku mau nanya satu hal dulu nih ke kamu. Apa sih definisi bahagia buat kamu? Coba deh dipikirin bentar. Apa jangan-jangan kebahagiaan itu selama ini kamu dapat dari usaha mati-matian buat nyenengin semua orang di sekitar? Kalau iya, wajar sih. Tapi konsep kayak gini tuh aslinya nguras tenaga banget loh. Dan seringnya, ini yang jadi alasan utama kenapa kita ngerasa tertekan dan kayak hilang arah tiap harinya. Oke, biar gampang, ini peta jalan atau agenda bahasan kita hari ini ya. Kita bakal mulai dari jebakan menyenangkan orang lain, lalu memahami kenapa trauma adalah sebuah pilihan, terus menggali akar masalah, hubungan interpersonal, membedah solusi jitu, pemisahan tugas, dan terakhir, merubah insecurity menjadi kompetensi. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, jebakan menyenangkan orang lain, alias siklus melelahkan dari kebiasaan menyenangkan orang lain. Nah, ini tuh jebakan yang paling sering bikin kita kepleset, apalagi buat kamu yang lagi di usia 20-an. Bayangin aja gini, validasi eksternal itu ibarat kamu bela-belain beli baju mahal yang aslinya dompet kamu belum mampu, murni cuma biar dibilang keren sama lingkungan sekitar. Capek kan? Di sisi lain ada yang namanya motivasi intrinsik. Ini tuh momen dimana kita ngerjain sesuatu bener-bener buat kepuasan batin kita sendiri. Tanpa peduli ada yang ngasih tepuk tangan atau enggak. Soalnya nungguin pujian yang belum tentu datang, itu sama aja kayak nulis resep buat kehancuran diri sendiri, beneran deh. Makanya ada satu pemikiran yang ngena banget soal ini. Katanya, konsistensi itu sulit ketika tidak ada yang bertepuk tangan untukmu. Coba diresapi. Kalau kita cuma mau gerak pas dipuji doang, kita bakal otomatis berhenti total pas dunia lagi diam. Bener kan? Jadi kontribusi yang sejati itu emang harus didorong dari kebutuhan intrinsik kita sendiri. Bahkan di saat sunyi senyap, tanpa apresiasi secuil pun dari siapa-siapa, kita ya harus tetap melangkah. Apalagi kalau itu emang tujuan hidup kita. Sekarang, kita lanjut ke bagian kedua. Trauma adalah sebuah pilihan. Ini bakal jadi semacam pergeseran radikal dalam cara kita memahami masa lalu kita. Oke, mungkin pas dengar kalimat trauma adalah sebuah pilihan, kamu agak kaget ya. Pernyataan dari psikologi Adler ini emang kedengarannya radikal banget. Gimana bisa trauma itu pilihan kan? Nah, konsepnya gini. Secara nggak sadar, orang tuh sering banget memilih buat mempertahankan traumanya. Kenapa coba? Ya karena itu alasan yang paling nyaman. Trauma tuh sering dijadiin narasi pelindung, biar kita nggak perlu ngerasain capeknya dan sakitnya melangkah maju. Kasarannya, kita tuh lagi pakai masa lalu sebagai tameng buat kabur dari tanggung jawab di masa depan. Alih-alih percaya narasi lama yang bilang kalau masa lalu yang kelam itu pasti nentuin nasib kita sekarang, kita harus putar cara pandang itu 180 derajat guys. Masa sekarang lah yang menentukan masa depan kita. Mengalihkan fokus kita jauh-jauh dari bayang-bayang masa lalu, itu tuh bener-bener kunci mutlak kalau kita mau ngerasain pertumbuhan diri yang sehat. Kalau dipikir-pikir lagi ya, stres mental itu kerjanya mirip banget sama ngangkat beban berat di gym buat ngebentuk otot. Cuma bedanya, ini otot otak yang dibikin pegel. Kalau kita bisa ngebingkai ulang rasa sakit di masa lalu itu jadi sesuatu yang positif, misalnya nih, amit-amit, kamu tumbuh tanpa figur orang tua. Daripada nyalain keadaan, kamu justru berjanji bakal jadi orang tua yang luar biasa hebat buat anakmu nanti. Nah, kalau kamu ngelakuin itu, kamu baru aja ngubah trauma kamu tadi jadi bensin beroktan tinggi buat terus berkembang. Masuk ke bagian 3, akar masalah. Hubungan interpersonal. Realitas bahwa kita aslinya nggak pernah benar-benar sendirian. Psikologi Adler sempat bikin klaim yang lumayan ekstrim nih. Dia bilang, andai kata kita ini hidup benar-benar sebatang kara di alam semesta tanpa manusia lain, semua kecemasan kita bakal langsung lenyap. Loh kok bisa? Jadi gini, definisi hubungan interpersonal menurut konsep ini, hubungan interpersonal itu adalah gagasan bahwa semua masalah manusia, dari mulai kecemasan yang paling dalam sampai gesekan-gesekan kecil yang kita rasain, itu murni berakar dari interaksi kita sama orang lain. Mulai dari pusing mikirin omongan tetangga, sampai takut dihakimi netizen. Nah, nerima fakta ini tuh justru jadi langkah pertama yang krusial banget buat menjinakkan isi kepala kita yang sering berisik.
Coba dia perhatiin, kita ini kan sering banget kejebak yang namanya hierarki vertikal. Maksudnya kita langsung ngerasa super gugup atau merendah pas ketemu bos atau pejabat kayak gubernur. Tapi di sisi lain ngerasa sok superior pas ngadepin bawahan. Padahal kalau kita mau meratakan cara pandang kita jadi kesetaraan horizontal, yang lihat orang pejabat tinggi dan diri kita itu sama-sama manusia biasa yang setara, pola pikir ini tuh otomatis bakal nyetop kebiasaan kita buat ngerasa gampang insecure atau tersinggung cuma gara-gara urusan status sosial. Oke, kita nyampe di bagian 4. Solusi jitu, pemisahan tugas. Ini nih, cara buat mengambil kembali kendali atas hidupmu. Nah, ini dia nih framework mental yang jadi rahasia terbesarnya. Ini yang bakal ngerubah segalanya. Pemisahan tugas. Intinya tuh ini seni buat bikin batasan yang jelas. Praktik ini maksa kita buat nentuin dengan pasti mana sih hal-hal yang murni ada di dalam kendali kita. Nah, itu tugas kita. Dan sebaliknya, kita juga harus super tegas buat ngabaikin gimana orang lain ngerespon tindakan kita tadi. Kenapa? Karena respons mereka yang murni tugas mereka. Kita benar-benar harus berhenti ikut campur ngurusin ekspektasi yang dari awal emang bukan milik kita. Biar kebayang, kita kasih contoh nyata deh ya. Bayangin kamu harus negur teman kerja yang performanya jelek demi kebaikan tim. Atau kamu berani mutusin buat ngejar mimpi kamu sendiri. Itu semua tugas kamu. Tapi, gimana perasaan teman kerjamu pasti tegur? Atau orang tuamu yang ngambek karena pinginnya kamu jadi PNS? Itu 100% tugas mereka, bukan urusanmu. Dengan kita misahin tugas kayak gini, sumpah deh, rasanya bakal langsung plong. Rasa lelah emosional yang selama ini nempel di pundak kita bakal rontok gitu aja. Bawa kita ke bagian kelima, merubah insecurity menjadi kompetensi, membangun kepercayaan diri yang nyata dan bertahan lama. Sering kan kita nanya gimana sih caranya pede? Gini ya, nggak ada sihir atau jalan pintas dalam ngebangun rasa percaya diri. Percaya diri itu lahir dari proses. Langkah pertama, identifikasi dulu keahlian spesifik apa yang mau kamu tuju. Langkah kedua, bangun kompetensi nyata lewat latihan yang konsisten. Repetisi itu penting banget. Dan langkah ketiga, ini yang paling berat tapi absolut, lepaskan semua penilaian eksternal. Kepercayaan diri sejati itu cuma muncul pas kita emang kompeten dan kita berani nutup kuping dari opini yang nggak ngebangun sama sekali. Aturan mainnya tuh sebenarnya simpel banget kok. Bandingin dirimu yang hari ini tuh sama versi terbaik dari dirimu di masa depan. Udah, itu aja. Nggak usah dibandingin sama highlight reel kehidupan orang-orang di media sosial. Ubah deh tuh kebiasaan ngebanding-bandingin yang toksik itu jadi semacam alat ukur internal, cuma buat nge-track udah sejauh mana sih kamu berkembang. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan dalam nih buat kamu renungin. Tugas siapa yang lagi kamu jalani hari ini? Apa kamu bangun tiap pagi cuma buat ngejar tepuk tangan dari orang lain? Atau kamu emang udah siap buat ambil alih kepemilikan mutlak atas jalan hidup kamu sendiri? Sesekali berani deh untuk jadi sosok yang gak disukai, asalkan itu berarti kamu jujur sama diri kamu sendiri. Karena percaya deh, di titik itulah kamu bakal nemuin kemerdekaan dan kebahagiaan kamu yang benar-benar sejati. Teruslah berkembang ya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.